Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Pertama, tentu alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa berkumpul via Zoom melalui webinar pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan webinar ini memberikan manfaat bagi kita semua. Izin share screen ya Pak. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan bagus, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, Pak, terima kasih. Kesempatan kali ini kita akan menyampaikan terkait dengan diskusi webinar kali ini, yaitu PNBP Minerba memberatkan pelaku usaha pertambangan. Tanda tanya ya Pak, ini Pak. Mudah-mudahan terjawab lah nanti memberatkan atau tidak. Yang pertama isu pengelolaan minerba, yang pertama menguntungkan bagi pemerintah maupun pemegang izin. Jadi diharapkan pemanfaatan pengelolaan minerba itu dapat menguntungkan baik dari sisi pemerintah dan maupun pemegang izin, Pak. Jadi tidak bisa hanya satu pihak saja, pemegang izin diabaikan, itu tidak akan memberikan optimalisasi dalam pengelolaan minerba. Kemudian yang poin kedua, pasca Undang-Undang 3 tahun 2020, pengelolaan minerba itu diharapkan sampai ke hilir atau smelter, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah. Jadi semakin hilir, Pak, pengelolaan pertambangan minerba itu manfaatnya semakin banyak, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya mendorong tumbuhnya ekonomi dan memberikan multiplier efek. Seperti kita ketahui di triwulan 4 tahun 2021 itu pertambangan support sekitar 10,51% dari total GDP di Indonesia. Jadi termasuk 5 besar GDP yang menopang perekonomian Indonesia. Kemudian dampak lingkungan dapat dimitigasi dan dioptimalkan pemanfaatan lingkungan. Kemudian cadangan energi ini terkait dengan ketahanan energi. Kemudian mineral strategik termasuk baterai nanti pemanfaatannya dan terkait dengan perizinan, tata kelola perizinan. Itu isu yang ada pada kesempatan saat ini. Kemudian dasar hukum saya rasa tadi sudah pemapar yang lain. Kemudian apa sih sebetulnya jenis-jenis PNBP minerba itu? Itu jenis PNBP minerba itu ada terdiri dari iuran tetap, land rent, dead rent, dan iuran eksploitasi atau royalti. Ini untuk bentuk usahanya yaitu dikenakan pada IUP mineral dan batubara, kontrak karya, dan PKP 2B. Yang tadi dijelaskan oleh pemapar Pak Akbar kalau nggak salah, yang pemapar pertama tadi menyampaikan kenaikan tarif royalti sampai dengan 28% itu hanya pada PKP 2B generasi 1, Pak. PKP 2B generasi 1 itu siapa saja? Itu yang sudah kena yaitu KPC dan Arutmin. KPC, Arutmin, dan Kendilo. Sedangkan yang lain yang menyusul itu kira-kira masih ada 3 lagi, yaitu Kideko, Adaro, dan Kideko, Adaro, dan Brau. Sedangkan yang satunya lagi, yang kena sampai 27% itu MHU. Jadi hanya itu saja Pak, yang kena di PP 15. Kemudian terkait PHT, penjualan hasil tambang itu hanya dikenakan pada PKP 2B. Kemudian iuran tetap saya rasa tarif sesuai PP ini, dan untuk terakhir iuran eksploitasi atau royalti itu ke IUP, kontrak karya, PKP 2B. PKP 2B tetap kena 13,5%, sedangkan UUPK perpanjangan kontrak itu sesuai tarif di PP 15 yang seperti disampaikan pemapar yang tadi. Kemudian tarif royalti di Indonesia seperti PP 81 ini untuk biji nikel utamanya karena pada kesempatan kali ini yang penyelenggara adalah organisasi yang nikel, maka kenanya 10%.
Ini perkembangan harga, Pak. Harga acuan kebetulan batu bara relatif melambung tinggi, bahkan sekarang menyentuh 321 untuk bulan ini. Kemudian ini beberapa emas, tembaga, nikel, dan lain sebagainya relatif fluktuatif, dan nikel menunjukkan kenaikan. Kemudian perkembangan PNBP itu PNBP subsektor minerba sampai dengan April itu realisasi sampai dengan tahun 2022 realisasi tahun 2022 itu sebesar 36,26 dari target 42,36. Target PNBP ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang APBN tahun anggaran 2022. Ini asumsinya dulu HBA 67,3, produksi batubara 550 dan PUS 14 350. Ini HBA sekarang menyentuh 320. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu dijelaskan di sini bahwa realisasi PNBP subsektor mineral dan batubara ini utamanya dari batubara. 80% atau mungkin 80 sampai 85% penerimaan negara bukan pajak sektor minerba itu dari batubara. Sedangkan dari mineral sekitar 15 sampai 20%. Ini penerimaannya. Kemudian ini kita juga membandingkan, Pak, Bapak Ibu sekalian, apabila bicara royalti, maka kita membandingkan juga dengan negara-negara lain, Argentina, Australia, dan lain sebagainya. Kemudian di Queensland dan lain sebagainya, ini relatif lah di negara kita relatif hampir sama lah dengan negara-negara lain. Kira-kira gitu. Kemudian salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor mineral dan batubara dengan penerapan tarif PNBP mineral dan batubara yang saat ini berlaku progresif. Ini progresif ini baru berlaku untuk emas, Pak, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan di rencana revisi PP tarif itu progresif untuk batubara. Seperti yang disampaikan oleh pemapar tadi, tapi untuk batubara hanya saat ini yang progresif hanya untuk yang PKP 2B perpanjangan jadi UPK. Sementara pelaku usaha pertambangan mempunyai alasan mengapa tarif PNBP memberatkan karena lokasi sebaran mulai terbatas sehingga semakin sulit memilih lokasi penambangan yang ekonomis, letak cadangan minerba yang lebih dalam, ini terutama yang emas atau batu bara, sehingga biaya makin besar untuk mengambil bahan galian dan letak lokasi pembuangan tanah yang semakin jauh. Ini terkait utamanya batu bara. Kalau nikel rasanya pembuangan tanah penutup, terus kemudian letak cadangan, saya rasa enggak juga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari beberapa sumber ini, harga nikel cerah, target laba naik tinggi, penjualan emas laba Antam naik, laba bumi naik, laba Ifisdiko melesat 577%, Indo Tambang Raya Megah melambung, PTBA Cuan melambung, laba Bayan melonjak. Rasanya di beberapa saat yang lalu atau pas sampai saat ini rasanya industri pertambangan masih memberikan prospek yang bagus dilihat dari laba yang diperoleh oleh perusahaan. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada diskusi bisa kita diskusi lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.